saya mungkin masih punya harapan kalau kayak model Ahok, ya dia nothing tulus, ya gua hadapin begitu. Kalaupun mesti MPR mau menjatuhkan dia, nggak setuju dengan ini, masa bodoh, rakyat gue mendukung dan gue tercatat sebagai sosok yang benar-benar tegas untuk NKRI harga mati. Ya kalau ngomong-ngomong doang slogan NKRI harga mati, tapi khilafahnya dibiarin terus bergerilya. HTI-nya cuman lembaganya doang. Ya buat apa cuman lembaga secara kertas doang ditutup, nggak diakui pemerintah, tapi dibiarkan si Felix Show, si siapa tuh namanya, siapa itu kepalanya itu dan semuanya anggota-anggota dia bergerilya dan dibiarkan model-model partai PKS model kerjasama dengan HTI dan Ikhwanul Musliminnya yang jelas-jelas mengusung khilafah. Ya, jadi artinya kita lihat apapun ya, mau dicak apapun, selama presidennya nggak tegas, selama presidennya nggak berani, selama presidennya nggak punya pendirian, ya hanya pencitraan, yang nggak akan beres-beres. Hukum ini selalu akan jadi masalah. Yang khilafah akan makin besar. Karena banyak rakyat kita masih bodoh, gampang dibodohi dengan agama, begitu ya, ditakutin, ya, nggak milih yang sesama aja ditakut-takutin, nggak masuk surga, nggak disolatin, kan dibegoin begitu. Kan kalau orang kita yang cerdas mah ketawa gitu ya, orang-orang ini bodoh banget begitu. Masa masuk surga ditentukan oleh pilihan partai politik, apa pilihan pemimpin yang seagama, kan bodoh begitu. Kita lihat ini Jokowi udah hampir 8 tahun 9 tahun mau gitu, tetapi malah di tangannya dia, pemerintahan dia ini khilafah makin membesar begitu loh ya. Khilafah kan sudah jelas-jelas itu, semua orang Islam pun semua udah tahu, NU dan Muhammadiyah pun tahu, nggak sejalan ya sebagai ormas Islam yang besar. Bahkan Islam-Islam yang sekuler, yang cerdas-cerdas, yang pintar-pintar ya juga nggak akan setuju dengan khilafah yang mengusung hanya cuman pakai ayat-ayat mau jadi negara Islam. Masa negara mau dipimpin model kayak si Rizik, mau dipimpin model kayak si siapa preman yang suka mukulin anak kecil itu, jadi siapa namanya tadi saya sebut itu lupa, Bahar Smith. Nah, mau dipimpin sama si engkong siapa tuh yang udah tua tuh yang masuk Nusa Kambangan, Basir. Iya kan? Masa dipakai kelas-kelas seperti itu, mau model-model dipimpin seperti yang kemarin ditangkap tuh kongkong yang apa sih khilafah itu tuh, ya yang organisasinya kemarin cuma berapa ribu orang itu, iya kan? Nah model-model seperti itu masa mau dipimpin sama model-model partai PKS yang melegalkan ngawinin janda untuk poligami, ya seperti si Nur Wahid. Masa mau dipimpin model-model orang bodoh kayak begitu. Silakan. Selamat bergabung, Pak. Ya. Silakan, Pak Iska. Jadi judul kita kali ini apa? Pancasila kalah sama ekstremisme. Ibu Pertiwi menangis. Ya. Oke, jadi kan gini Pak Santiamer. Presiden kita Republik Indonesia yang sekarang menjabat 2 periode, Joko Widodo. Dia sebagai komandan nomor 1 di Republik Indonesia. Dia yang pegang kendali semua anggaran, uang negara yang disetorkan pajak rakyat. Dia yang pegang, dia yang kelola, dia yang ngatur. Kalau nggak dikasih, nggak akan dikasih. Ya. Kalau nggak keluar, nggak akan keluar. Dia bilang kasih ini, dia akan menteri-menterinya akan kasih. Semuanya mengikuti dia, perintah dia. Dan dia diberikan kekuasaan penuh sebagai Komandan Republik Indonesia, memegang kendali untuk TNI sebagai Panglima tertinggi, ya bukan Panglima tinggi lagi, Panglima paling tinggi, tertinggi di Indonesia untuk mengendalikan TNI kita. Ada angkatan darat, udara, laut,
dan polisi yang sekarang terpisah dari ABRI dulu ya. Nah, jadi dan seluruh kementerian di bawah kekuasaan dia, seluruh aset negara dikelola oleh dia, begitu. Jadi artinya orang ini luar biasa powernya. Kalau zaman dulu itu sebagai raja, ya. Kalau sekarang memang dibagi, ada yudikatif, eksekutif, legislatif, begitu. Tetapi dia punya kuasa yang luar biasa, begitu, ya. Dan dia punya minimal 50 berapa waktu itu dia menang? 54% suara dia menang. Artinya seluruh rakyat Indonesia 54% memilih. Yang nggak memilih pun akhirnya lewat konstitusi dipaksa harus mengakui dia sebagai Presiden Republik Indonesia. Ya kan? Itu konstitusi menjamin gitu. Karena konstitusinya ya seperti itu, ya. Ya. Nah, kecuali sudah diganti, berubah lagi aturannya. Tapi selama aturannya itu ya seperti itu, ya. Jadi dia mesti mengetahui seperti hal ini begitu. Kekuasaannya besar sekali. Dan saya yakin dia tahu persis begitu. Nah, waktu parade ulang tahun lahirnya Pancasila yang ke-77 itu kan diadakan di kota Ende Flores ya, 1 Juni 2022 kemarin kan di NTT ya, di Kabupaten Ende Flores ya, NTT. Nah, dia bersama BPIP ya, mengadakan parade itu dan dia luar biasa tuh speech-nya, ngomongnya ya sama seperti speech-nya dia mengatakan bahwa seluruh ASN, seluruh bupati, wali kota, gubernur ya, pejabat-pejabat negara ya, jangan menyalahi konstitusi, jangan konstitusi itu kalah dengan aturan, hak beribadah semua ya, hak mendirikan rumah ibadah itu dijamin oleh negara. Jadi dia bisa speech seperti itu ya. Dan di saat waktu di Flores itu pun dia mengatakan sekali lagi, dan sudah berkali-kali kita mungkin ya mendengar dia cuman ngomong doang ya, cuman speech saja ya. Ya mungkin speech-nya juga dibacakan konteksnya ya, tapi itu kan speech seorang kepala negara ya, bahwa dia menyatakan Pancasila itu merupakan harga mati untuk bangsa dan negara Indonesia. Tidak ada ideologi lain selain Pancasila. Ya. Jadi Bung Karno sudah titipkan Pancasila kepada anak cucu negeri ini sebagai generasi bangsa, harus tetap menjaga Pancasila dari rongrongan kelompok yang ingin merongrong ideologi negara kita Pancasila ya, dan Undang-Undang 45-nya gitu. Jadi Soekarno dan semua bapak bangsa kita yang sudah berdarah-darah ya, itu sudah merenungkan luar biasa ya, sudah berpikir luar biasa, sudah mengolah kata-kata kalimat yang ada di Pancasila itu memiliki kesaktian yang luar biasa untuk mempersatukan seluruh anak bangsa ya, yang berbeda-beda bahasa, suku, ras, budaya, adat istiadat ya. Berbeda-beda. Berapa banyak ini kita sekarang 38 provinsi, berapa ratus bahasa, berapa banyak ratus adat istiadat di Indonesia, dan berbagai macam agama ya, yang diakui di sini 5 atau 6. Tetapi itu yang resmi. Tapi mungkin banyak lagi aliran-aliran yang lain juga yang nggak diakui secara resmi, dilegalkan oleh negara begitu. Dan mereka itu semua anak-anak bangsa yang memiliki hak untuk tinggal hidup di tanah ini, dan mereka lah pemilik-pemilik yang sah sebenarnya ya. Raja-raja, sultan-sultan pada zaman dulu menyerahkan sepenuhnya kepada Indonesia bersama dengan rakyatnya begitu. Sehingga termasuk yang Kristen, termasuk yang non-Muslim menyerahkan dengan sukarela bersatu dengan Indonesia
mendirikan negeri Indonesia ini, negara Indonesia ini supaya menjadi maju yang sudah dibayar dengan mahal kemerdekaan itu ya. Banyak nyawa yang mati begitu dari penjajahan. Nah, tetapi dia sudah jelas-jelas ngomong dan berkali-kali ngomong, kita dengar hal seperti itu. Konstitusi kita itu Pancasila. Itu dengan tegas bahwa yang mau merongrong itu ya itu musuh kita begitu. Tapi kenyataan sekali lagi kita lihat ya berapa kali dia ngomong seperti itu, nggak ada actionnya. Yang merongrong model khilafah yang sudah jelas-jelas ya melakukan hal-hal yang ingin menggantikan Pancasila sebagai ideologi kita, sebagai kesepakatan bersama ya yang membuat bangsa kita itu bisa menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semua orang bersumbangsi buat negara ini supaya memajukan bangsa dan negeri ini gitu. Dan sumbangsi non muslim itu malah justru yang besar kalau menurut saya untuk kemajuan bangsa Indonesia. Kalau nggak ada non muslim ini, mana ada Indonesia ini sekarang maju seperti sekarang ini dengan banyak high-rise building infrastruktur dan ekonominya. Nggak bisa begitu. Tetapi setelah maju, ini kita lihat enak saja mereka ulama-ulama yang nenek moyangnya nggak pernah berjuang, yang model Abdul Somad, mana pernah nenek moyangnya itu berjuang? Ya. Apa pernah Abdul Somad itu neneknya pernah berjuang untuk Indonesia? Apa pernah si Abdul Rijik itu nenek moyangnya pernah berjuang untuk Indonesia? Jangan-jangan si Anies juga sama nenek moyangnya. Apa yang bisa dikerjakan begitu? Ya. Nah, apa si Bahar Smith pernah nenek moyangnya berjuang untuk Indonesia berdarah-darah. Ya. Apa si Ompong tuh siapa tuh namanya tuh anak buahnya si Rijik itu? Ya. Yang cuman berkoar-koar aja nggak ada kelasnya. Pernah Novel berjuang Bakmukmin. nenek moyangnya Novel Bakmukmin pernah berjuang buat bangsa dan negara ini. Si Pizza Hut. Iya si Pizza Hut itu kan ngomong pizza aja nggak becus, ya kan? Nah, jadi kita melihat Pak Jokowi ini cuma ngomong berkali-kali, padahal di pundaknya itu punya tanggung jawab, wewenang, sekaligus dia punya kuasa ya power yang luar biasa. Tapi kita lihat ini membleh di tangan dia. Dibiarkan khilafah ini yang tadinya nggak ada apa-apanya. Di zaman Soeharto nggak bisa apa-apa. Di zaman Gus Dur, zaman Megawati, mestinya nggak bisa besar juga, bisa ditindak dengan tegas begitu. Cuman masalahnya Megawati dan Gus Dur kan baru berapa tahunnya. Nah, 5 tahun dibagi 2 itu kan, kalau salah. Nah, jadi kita lihat ini Jokowi udah hampir 8 tahun, 9 tahun mau gitu. Tetapi malah di tangannya dia, pemerintahan dia ini khilafah makin membesar. Begitu loh. Ya, khilafah kan sudah jelas-jelas. Itu semua orang Islam pun semua sudah tahu, NU dan Muhammadiyah pun tahu, nggak sejalan ya sebagai ormas Islam yang besar. Bahkan Islam-Islam yang sekuler, yang cerdas-cerdas, yang pintar-pintar ya juga nggak akan setuju dengan khilafah yang mengusung hanya cuman pakai ayat-ayat mau jadi negara Islam. Masa negara mau dipimpin model kayak si Rijik, mau dipimpin model kayak si siapa preman yang suka mukulin anak kecil itu, jadi siapa namanya? Tadi saya sebut itu lupa. Bahar Smith. Nah, mau dipimpin sama si engkong siapa tuh yang udah tua tuh yang masuk Nusa Kambangan? Basir. Iya kan? Masa dipakai kelas-kelas seperti itu, mau model-model dipimpin seperti yang kemarin ditangkap tuh kongkong yang apa sih khilafah itu tuh? Ya, yang organisasinya kemarin cuma berapa ribu orang itu. Iya kan? Nah, model-model seperti itu, masa mau dipimpin sama model-model partai PKS yang melegalkan ngawinin janda untuk poligami, ya seperti si Nur Wahid,
Masa mau dipimpin model-model orang bodoh kayak begitu ya. Nah, mereka itu nggak punya kemampuan, jadi mestinya si Jokowi ini bisa tegas begitu. Dia punya kekuasaan, tapi tidak tegas sama sekali, melempem, membleh begitu. Jadi akhirnya ya dirusak sama orang-orang yang modelnya kayak begini. Ya negara yang seharusnya sudah maju, ya udah tinggal lepas landas untuk membereskan janji dia, membereskan mental bangsa Indonesia, tapi tidak terjadi. Karena tidak tegas, melempem, nggak berani. Hukumnya udah jelas semuanya, ya. Malah yang ada dilepas, ya. Seperti si Rizik yang berteriak-teriak, serang umat Islam ke istana, kita rebut, penggal para pendeta. Ikan itu udah ngaco, udah supersip, udah kriminal, udah provokasi. Itu mestinya 15 tahun, tetapi nggak tegas. Ditangkap cuman gara-gara COVID, dilepas lagi sekarang bersyarat. Nah, orang-orang yang membisikkan dia, saya nggak tahu ini siapa yang membisikkan dia, Tito kah, Menhan kah, Mahmud kah, siapa tuh Mahfud MD kah, kepolisian, mungkin Kabar Reskrim atau siapapun, ya, atau si RI2 tuh siapa tuh namanya tuh, Ngkong RI2 juga. Ma'ruf Amin, ya kan? Ya mestinya itu mestinya jangan didengerin. Bahkan menurut saya mesti diganti itu orang-orang yang kayak begitu, itu karena merongrong begitu. Ya. Nah, jadi dia nggak tegas begitu. Dibisikin bininya juga, bininya kan ada kadrun. Nah, mestinya kalau dia tegas itu pasti beres. Gampang, karena dia punya kekuasaan. Saya mikir kalau saya jadi presiden, saya nothing tulus, ngapain? Kalau partai-partai pada nggak ini, saya ada rakyat saya 80-90% akan membela saya yang berdiri mati-matian untuk menjaga Pancasila dari perongrong khilafah. Nah, ini kalau mau berantas khilafah itu paling berapa sih? Mestinya paling 10-20%. Mana bisa menang? Dia nggak ada. Takut begitu. Kenapa takut? Ya saya mencurigai ya karena lingkarannya udah korupsi, jadi oligarki. Nah kalau oligarki kayak begini ya susah. Selalu akan takut. Presiden berikutnya pun kalau dipilih seperti Ganjar pun, ya kalau oligarki ya sami mawon, nggak berani, nggak tegas begitu. Ya, saya berbeda. Saya mungkin masih punya harapan kalau kayak model Ahok, ya dia nothing tulus. Ya, gua hadapin begitu. Kalaupun mesti MPR mau menjatuhkan dia, nggak setuju dengan ini, masa bodoh, rakyat gua mendukung dan gua tercatat sebagai sosok yang benar-benar tegas untuk NKRI harga mati. Ya kalau ngomong-ngomong doang slogan NKRI harga mati, tapi khilafahnya dibiarin terus bergerilya. HTI-nya cuman lembaganya doang. Ya buat apa cuman lembaga tarik kertas doang, ditutup nggak diakui pemerintah, tapi dibiarkan si Felix Show, si siapa tuh namanya, siapa itu kepalanya itu dan semuanya anggota-anggota dia bergerilya dan dibiarkan model-model partai PKS model kerjasama dengan HTI dan Ikhwanul Musliminnya yang jelas-jelas mengusung khilafah. Ya, jadi artinya kita lihat apapun ya, mau dicak apapun selama presidennya nggak tegas, selama presidennya nggak berani, selama presidennya nggak punya pendirian, ya hanya pencitraan, yang nggak akan beres-beres. Hukum ini selalu akan jadi masalah. Yang khilafah akan makin besar karena banyak rakyat kita masih bodoh, gampang dibodohi dengan agama, begitu ya, ditakutin, ya nggak milih yang sesama aja. Ditakut-takutin, nggak masuk surga, nggak disolatin, kan dibegoin begitu. Kan kalau orang kita yang cerdas mah ketawa gitu ya, orang-orang ini bodoh banget begitu. Masa masuk surga ditentukan oleh pilihan partai politik, pilihan pemimpin yang seagama, kan bodoh begitu. Nah jadi gampang dipolitisasi lewat agama, dan agama yang gampang mempolitisasi ya Islam. Kristen, Hindu, Buddha, semuanya waras warganya, nggak ada yang gampang dipolitisasi dengan agama. Begitu, hanya orang-orang Islam aja yang bodoh banyak gampang dipolitisasi sama agama, yang pemimpin-pemimpinnya yang suka kawin, ya
yang rendahan, yang nggak punya wawasan, nggak punya kemampuan manajerial, tapi mau memimpin atas nama agama. Ya orang-orang bodoh yang dibawa dia. Model-modelnya ya cara kekerasan, barbar, ya ketinggalan, nggak ngerti manajemen, nggak bisa compete. Nah, sekarang yang bahaya lewat Jokowi ini, KPK saja disinyalir. Banyak lembaganya sekarang, jangan-jangan ini kadrun ini semua ya orang-orang yang radikal menyusup di sana, sehingga ini sekarang udah ada kubu-kubuan di KPK, orang-orang yang paham khilafah dengan orang-orang yang masih Pancasilais. Jadi mau diapa, mau dibiarkan terus makin hancur negara ini, semua institusi negara digrogotin terus ya karena Jokowinya nggak tegas begitu. Nah, saya baca aja berdasarkan dulu itu dari siapa waktu masih menhannya si sebelum Prabowo ini siapa dulu? Sebelum Mahfud Prabowo si Riamizat Riyakudu. Ya, mengatakan bahwa anggota TNI aja udah 3% terpapar radikalisme. Begitu. Ya. Jadi kalau dilihat itu dia beberapa tanya ada yang nggak setuju dengan Pancasila mereka. Padahal dari doktrin TNI dari dulu mereka NKRI harga mati ya Pancasila Undang-Undang Dasar 45 nggak ada lagi ideologi lain. Tapi semenjak kadrun dibiarkan begini karena ketidaktegasan komandan RI 1-nya ya akhirnya kacau. Bahkan menurut dia sempat ngomong dari pengamatan kami ada 23,4% mahasiswa setuju dengan jihad dan tegaknya negara Islam atau khilafah. 23,3% pelajar SMA setuju jihad untuk negara Islam. 18,1% pegawai setuju tak setuju dengan ideologi Pancasila. 19,4% PNS menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila. Dan 9,1% pegawai BUMN menyatakan tidak setuju dengan ideologi negara. Dan kurang lebih 3% ada TNI terpengaruh dan tak setuju Pancasila. Ini memprihatinkan sekali, kata Riamizat. Nah, ini saya baca dikutip dari Detik. Dan Mahfud MD sebagai Menhan sekarang juga sudah jelas-jelas mengatakan kita harus tetap tegas tangkal radikalisme. Tapi mana actionnya? Cuma ngomong doang semuanya. Nggak ada ketegasannya. Ya kalau nggak ada ketegasan cuma ngomong doang ya buat apa? Makin hancur. Yang justru dipimpin model-model pemimpin yang model gini ya makin hancur lah negara. Model-model Mahfud MD, model-model si Pak Jokowi, ya model-model Tito yang sekarang malah membiarkan 440 perda syariah. Waktu zaman Kapolri dia berani bilang tolak. Tapi sekarang malah dia yang sebagai Mendagrinya mengesahkan. Ya dablek begitu. Jadi model-model kayak begini nggak layak jadi pemimpin. Ya lebih baik menurut saya memang benar-benar udah Mosi nggak percaya kepada Mahfud MD, kepada Tito, kepada Jokowi, kepada siapa lagi. Mosi nggak percaya. Mungkin buat Galarua bisa-bisa kita bikin aja kuesioner buat bangsa Indonesia. Kita bikin narasi. Nah ini di tangan-tangan mereka ini hancurlah negara karena ada pembiaran tindakan yang tidak tegas. Para khilafah ini sudah masuk nih ke semua institusi sampai SMA, sampai universitas, sampai BUMN, sampai TNI. Ya kalau seperti ini terus dibiarkan kacau. Nah, dengan mosi tidak percaya ini yang menggerakkan rakyat untuk menggugat si Jokowi. Jangan cuma ngomong saja, speech saja, nggak ada actionnya, gitu loh. Ya, nah jadi kita lihat ya problemnya percuma dipimpin model kayak begini. Kalau menurut saya ya sekalian saja. Kalau memang mau hancur sekalian. Masing-masing berdiri aja sendiri-sendiri. Nggak usah lagi teriak-teriak NKRI. Ya orang pemerintahnya nggak tegas. Terjadi diskriminasi dibiarkan terus. Ya buat apa? Berat sebelah. Begitu. Ya, jadi kita lihat juga Mahfud MD ini kelihatannya memang main dua kaki, berat sebelah, ngomong-ngomong aja begitu untuk meredam, tapi kenyataannya nggak ada action. Sama aja Jokowi juga begitu. Sama juga si Tito, ngomong-ngomong mau meredam, ya, tapi nggak ada actionnya. Udah berapa tahun? Ya, saran saya ya bikin aja kuesioner buat bangsa Indonesia, benar nggak?
mendukung nggak seperti ini. Nah, kalau mendukung, nanti action berikutnya kita bisa sama-sama demo untuk mempush presiden. Kalau dengan push ini dia lakukan, itu bagus. Tapi kalau dia tidak lakukan, ya sudah, kita lakukan masing-masing daerah saja. Mendingan bebas, udah nggak mau taat lagi dengan pemerintahan Indonesia, karena pemerintahan Indonesia-nya dablek, udah dikasih tahu nggak mau. Kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan di partai politik, bukan di Megawati, bukan di Nasdem, bukan di PKS, bukan di partai-partai itu, kan rakyat. Ya, masing-masing daerah mengambil suara saja, jalan masing-masing. Kan itu akhirnya. Ya karena udah jelas-jelas Bapak bangsa kita itu udah merenungkan dengan luar biasa, ya, karena pembayaran mereka tuh mahal, darah dan air mata, nyawa. Ya, kalau yang sekarang kan enak, dibayar uang. Jokowi dibayar gaji, gajinya berapa miliar. Tito dibayar gaji, Mahfud MD bayar gaji, dikawal, naik mobil. Kalau mereka kan dulu berperang, mereka berpikir merenungkan bahwa nggak layak dengan ideologi, bahkan dulu syariat Islam saja nggak dipakai, diganti. Karena majemuk, kebinekaan, bukan hanya orang Islam yang ada di sini. Semua kalau pada saat itu mau keras-kerasan, ya Papua kan udah merdeka sendiri, Maluku merdeka sendiri, NTT merdeka sendiri, Manado merdeka sendiri, Dayak merdeka sendiri, ya, Batak merdeka sendiri, Bali udah merdeka sendiri. Ya tinggal mereka lah perang-perangan itu mau jadi pemimpin. Tetapi yang kita lihat, sudah kita dengan berikan hati pikiran semua yang terbaik buat bangsa ini untuk NKRI, kemajuan ini, tapi pemimpin-pemimpin dablek begini, yang model begini nih, yang gak tegas begini, yang memble begini, yang menghancurkan justru. Saya nggak berkatakan sekarang Jokowi dulu mungkin waktu kita pilih kelihatannya bagus pencitraannya, wah turun ke got segala macam jadi gubernur. Tapi kenyataannya sekarang kita lihat hasilnya kacau. Yang ada banyak, ya dia ngomong konstitusi, hak warga negara untuk beribadah, untuk mendirikan rumah ibadah. Kemarin ada persekusi, diam aja. Ya. Menak juga sama, nggak perlu ada itu, nggak ada ngomongnya itu, ngabisin duit aja. Kalau saya jadi presiden udah nggak perlu ada menak-menak gitu. Buat apa menak? Membodohi. Uang kita malah tersedot buat Arab. Sekolah-sekolah bukannya sekolah sekuler yang pinter-pinter, yang dididik, yang dibangun, malah sekolah-sekolah pesantren yang cuma buat kelasnya belajarnya cuma ngafal. Akhlak apa? Kalau kerusuhan sampai ngebakar, sampai ngejara, sampai memperkosa segala macam, akhlak apa yang mau dibangun? Justru bagus sekolah-sekolah sekuler seperti model-model Ade Amando, model-model Denny Siregar, model-model Sri Mulyani, kan orang-orang yang bagus. Dibandingnya sekolah-sekolah model agama, pakai peci, pakai topi, pakai kain putih, tapi hati pikiran semua hitam semua. Apalagi ustadz-ustadznya yang cabul semua, anak-anak muridnya dicabulin, masa mau dikasih di situ terus uangnya dihabisin di situ, mau jadi apa bangsa dan negeri ini? Ya itu Pak Santiamer. Iya ya. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,